Pasien terkonfirmasi positif Omikron dijemput paksa dari tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kawasan Pluit. Diketahui pasien itu merupakan kasus pertama transmisi lokal di mana pasien tidak memiliki riwayat ke luar negeri. Seorang pria yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron dijemput paksa dari tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pria 37 tahun ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Ia harus dijemput paksa oleh petugas gabungan TNI Polri dan petugas kesehatan lantaran awalnya tidak bersedia untuk menjalani karantina di rumah sakit. Diketahui pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 17 dan 19 Desember. Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember lalu. Kementerian Kesehatan pun mengonfirmasi temuan ini sebagai kasus perdana Omikron transmisi lokal karena pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan, serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Selanjutnya tentunya akan dilakukan swab PCR kepada beberapa pegawai. Usai dievakuasi, pasien tersebut kini diisolasi dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Kita bergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada 1 pasien dengan transmisi lokal di Jakarta. Apa artinya, Ibu? Ya, artinya hari ini kita mengkonfirmasi ada 1 kasus yang kita dapatkan terkait varian Omikron, tetapi kemudian kasus ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri minimal 3 bulan sebelumnya dan juga tidak memiliki riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Nah, jadi kalau melihat hal ini yang kita curigai bahwa kasus ini adalah kasus transmisi lokal ya, karena kemudian yang bersangkutan pada saat akan melakukan tes rapid antigen kembali ke Medan, karena yang bersangkutan ini adalah datang dari Medan pada tanggal 6 Desember dan pada saat kepulangan tanggal 19 itu hasil rapid antigennya dan swabnya PCR-nya itu positif. Yang kemudian kita dengan pemeriksaan tadi. Ya, sebelum ini beberapa pekan Omikron masuk ke Indonesia tetapi semuanya berasal dari luar negeri. Sehingga kemudian langkah yang kita lakukan adalah melockdown Wisma Atlet sebagai tempat mereka di karantina. Dengan adanya transmisi lokal ini, kewaspadaan macam apa yang harus kita lakukan? Iya, artinya sudah ada penularan di dalam masyarakat ya. Kalau betul nanti dari hasil tracing dan testing itu membuktikan bahwa tidak ada kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Karena kalau terkait yang bersangkutan sudah pasti tidak ada perjalanan luar negeri ya dalam beberapa jangka waktu ini. Nah, tetapi yang masih kita lakukan tracing dan testingnya, apakah ada potensi-potensi yang bersangkutan ini kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Tapi kalau menurut pengakuan yang bersangkutan sampai saat ini dia tidak pernah ada kontak dengan orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, yang harus kita waspadai tentunya kita tahu Omikron ini kan tidak bergejala. Jadi artinya kita harus siap-siap tentunya sambil pemerintah melakukan surveillance ya untuk memastikan apakah sudah sejauh mana Omikron ini terjadi transmisi di komunitas. Ini yang tentunya akan kita lakukan ke depan. Terbang dari Medan tanggal 17, kemudian sempat jalan-jalan ke sebuah mal di Jakarta Selatan, tapi setelah itu ada tes dan belum menunjukkan ada gejala dan dinyatakan positif. Apakah tracingnya kemudian akan dilakukan meluas?
Ya, yang pasti Bang Latif ya, yang harus kita lakukan adalah mencari kontak erat yang bersangkutan selama berada di apartemen yang memang ditinggali oleh yang bersangkutan. Kemudian juga kontak erat pada saat datang ke sebuah area publik di SCBD, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang kita harus lakukan tracingnya. Jadi ini cukup luas tracingnya, Bang Latif, karena mengingat bahwa kita harus melihat 14 hari sebelum hasil positif itu siapa saja yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Oke, sering kita sebut bahwa Omikron ini tidak bergejala, tetapi kemudian di luar negeri saat ini hospitality dari pasien Omikron meningkat dan sudah ada korban yang meninggal dunia karena Omikron. Apakah kemudian di Indonesia kita melakukan satu tindakan atau langkah tertentu? Ya, kita paham Bang Latif, sebenarnya tentunya dalam penanganan dan antisipasi kita sudah tahu kuncinya ini adalah tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, deteksi dini yang segera harus kita lakukan begitu kita memiliki gejala, dan percepatan vaksinasi ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya apapun variannya, intervensinya adalah 3 hal ini ya untuk kemudian mengendalikan, dan kuncinya adalah bagaimana disiplin perilaku dari masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai benteng pertama untuk tentunya mencegah penularan kepada diri kita, dan kedua adalah memutus rantai penularan yang lebih luas terkait varian Omikron ini, karena varian Omikron ini kan cepat sekali menular ya, Bang Latif. Artinya dia 3 kali lipat lebih cepat dari varian Delta. Nah, ditambah lagi dia tidak memiliki gejala, karena orang yang cenderung positif Omikron itu sampai saat ini yang kita temukan hanya gejalanya ringan dan semuanya hampir tidak dikatakan bergejala. Oke, untuk libur Nataru ini tidak ada pengetatan, tapi kemudian ada beberapa lokasi wisata yang menerapkan micro lockdown. Seefektif apa itu, Ibu? Ya, perlu kami tegaskan ya Bang Latif, bukannya tidak ada pengetatan, sebenarnya kan kita sudah melakukan pengetatan ya dengan pembatasan mobilitas untuk orang yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi apapun, itu harus dilakukan pemeriksaan PCR pemeriksaan antigen 1 kali 24 jam dan harus sudah divaksin 2 kali. Ya. Jadi untuk yang belum masuk kategori ini untuk ditunda, dan ini kita harapkan masyarakat bisa memahami dan mematuhi bahwa kalau tidak ada urgensinya, belum divaksin 2 kali, sebaiknya tidak melakukan perjalanan. Oke, kurangi mobilitas dan tingkatkan protokol kesehatan. Ibu Nadia, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.